Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang hari ini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar praktikum jaringan komputer membuat program web server sederhana berbasis TCP socket programming. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Aldian Prawira dengan NIM 130 121 3429 dan di sini ada rekan saya Ramadan Oktavivian Muhammad dengan NIM 130 121 3040. Baik, pada presentasi ini saya akan memperkenalkan implementasi sebuah web server sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Web server ini menggunakan protokol TCP/IP dan mampu menerima dan memproses permintaan HTTP yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya untuk batasan masalahnya, program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan modul socket untuk mengakses protokol TCP/IP. Program ini hanya mampu melayani permintaan HTTP GET dari klien. Program ini hanya mampu menangani satu koneksi klien pada satu waktu. Program ini tidak memiliki fitur keamanan yang cukup seperti autentikasi, enkripsi, dan verifikasi. Program ini hanya digunakan untuk tujuan demonstrasi dan pembelajaran, dan bukan untuk digunakan dalam produksi atau lingkungan produksi. Program ini hanya diuji coba pada sistem operasi Windows dan Linux. Laporan ini hanya membahas implementasi program web server sederhana berbasis TCP socket programming dan tidak membahas aspek-aspek jaringan atau protokol lainnya. Dengan batasan masalah tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terperinci tentang bagaimana cara membuat program web server sederhana berbasis TCP socket programming menggunakan bahasa pemrograman Python dan modul socket. Oke, baik. Di sini kita akan langsung masuk ke codingannya di Python-nya. Jadi di sini kami memiliki satu file yaitu sock.py. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dan 3. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu implementasi pembuatan TCP socket dan mengaitkan ke alamat port tertentu. Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu kita import modul socket dan OS untuk digunakan di program ini. Nah, kemudian selanjutnya kita mendefinisikan host, yaitu kita localhost dan juga portnya. Di sini adalah port lokalnya itu 8080 untuk menentukan alamat dan port tempat web server akan berjalan. Jadi ketika kita membuka browser, maka kita mengakses alamat itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat TCP IP menggunakan socket.socket dan mengikatnya ke alamat port yang telah ditentukan menggunakan server socket bin dengan parameter host dan port. Setelah itu, kita memulai proses listening pada server socket dengan menggunakan server socket.listen. Nah, setelah konfigurasi selesai, di sini kami mencetak pesan bahwa server telah berjalan dan menantikan port yang digunakan. Itu ada print di format server is running pada host dan juga port kesekian. Baik, selanjutnya untuk spesifikasi kedua yaitu program web server dapat menerima dan memprosesing HTTP request yang dikirim oleh browser. Nah, selanjutnya tadi setelah server socket.listen atau server mendengarkan permintaan koneksi TCP dari klien, maka akan masuk ke dalam while true, yaitu memanggil metode accept untuk server socket dan membuat socket baru di server dengan nama con. Lalu variabel address ini akan menyimpan IP klien dan nomor port klien. Selanjutnya akan memanggil fungsi handle request dengan parameter con dan address. Nah, untuk fungsi handle request ini digunakan untuk menangani permintaan yang masuk dan memiliki dua parameter yaitu con dan address. Selanjutnya, fungsi ini melakukan print connection established from address-nya. Selanjutnya, ada request data desain dengan con.receive. Fungsinya untuk menerima request dari klien dan menyimpannya ke variabel request data. Selanjutnya akan memisahkan request menjadi baris-baris dan menyimpannya ke variabel request line. Selanjutnya untuk request part ini artinya memisahkan baris pertama request dan menambahkan spasi sebagai pemisah, serta menyimpan ke variabel request part. Selanjutnya, request method ini digunakan untuk mendapatkan metode dari request.
Lalu untuk file path ini digunakan untuk mendapatkan path file yang diminta dari request parts. Dan yang terakhir, menentukan halaman utama di default. Jadi jika file paths-nya sama dengan, garis miring, maka langsung akan diarahkan ke index.html. Oh, baik, untuk nomor 3. Jadi di sini kita akan mengecek filenya itu ada atau enggak. Jadi kita memeriksa apakah file yang diminta klien ada atau tidak, itu menggunakan host.path.isFile. Nah, itu fungsi bawaan library-nya. Nah, jika ada, maka membaca kontennya itu atau menentukan tipe kontennya itu berdasarkan ekstensinya. Di sini kami ada beberapa file yang bisa dibuka oleh program PY ini, SOC PY ini. Yang pertama adalah .html, .css, .js. Itu masing-masing kebetulan untuk testing web kali ini yang dipakai 3 itu. Nah, kemudian kita bisa juga membuka suatu gambar, baik format JPG, JPEG, PNG, atau bahkan GIF, dan juga file TXT. Jadi misalkan kita memiliki file .txt, kita bisa mengaitkannya ke sock.py ini. Nah, kemudian kita membangun suatu header respon dengan informasi tipe konten dan juga panjang kontennya. Itu. Kemudian mengirimkannya bersama content file ke klien menggunakan con.sendall. Baik, selanjutnya untuk spesifikasi, nomor 4, web server dapat membuka HTTP respon message yang terdiri dari header dan content file yang diminta. Dan untuk yang spesifikasi 5, yaitu web server dapat mengirimkan respon message yang sudah dibuat ke browser klien dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Jadi pertama di sini kita akan membuat header respon HTTP berhasil yang terdiri dari status kode 200 OK, tipe konten, dan panjang kontennya. Setelah itu kami akan melakukan encode lalu disimpan di variabel respon header. Selanjutnya mengirimkan header dan content file ke klien menggunakan socket con. Codingnya adalah con.sendAll, respon header, dan con.sendAll file content. Selanjutnya adalah untuk spesifikasi nomor 6, yaitu jika file yang diminta oleh klien tidak tersedia, web server dapat mengirimkan pesan 404 not found dan dapat ditampilkan dengan benar di sisi klien. Jadi di sini masuk ke bagian else-nya, yaitu jika file yang diminta tidak ada di sistem, maka di sini kita akan membuat header respon HTTP gagal yang terdiri dari status code 404 not found dan panjang kontennya. Setelah itu respon header ini akan di-encode dan disimpan kembali ke dalam variabel respon header. Dan selanjutnya mengirimkan header ke klien menggunakan socket con. Dan yang terakhir menutup koneksi dengan klien dengan con.close dan melakukan print connection from address clause. Ya, baik, sekarang kita akan tiba ke sesi demo daripada file Python ini sendiri. Jadi yang pertama saya akan membuka foldernya, folder tempat si Python berada, dengan mengetikkan cmd, kemudian py, sock.py. Nah, di sini filenya udah server Pythonnya udah berjalan. Nah, kemudian kita melakukan running pada web. Jadi kita memasukkan localhost 80. Yang pertama kita mencoba dengan index.html. Formatnya .html. Apakah dia bisa atau enggak? Nah, ternyata dia bisa. Dia bisa membuka file HTML. Begitu pula karena file HTML ini terkait dengan file CSS dan juga file .js, makanya dia tetap bisa dibuka karena kita sudah menyediakan yang dibutuhkan bagi si sock.py untuk membuka CSS maupun JS. Nah, sesuai dengan batasan masalah bahwa sock ini cuma bisa digunakan sekali, maka untuk testing selanjutnya saya akan membuka ulang untuk si web server ini, server sock.py-nya ini. Jadi yang kedua saya akan membuka sebuah foto.
sock.py, si server sudah berjalan, kemudian saya masukkan alamatnya localhost. Kebetulan di dalam folder tadi itu ada foto DPG dan dia bisa membuka foto ini. Jadi sudah membuktikan bahwa codingan kita yang untuk memenuhi spesifikasi nomor 3 itu dapat dijalankan di sini. Nah, sudah. Sekarang kita akan testing untuk file .txt. Berjalan, kemudian kita melakukan membuka file testjarcom.txt dan dia bisa membuka file yang berekstensi txt. Nah, untuk membuktikan yang spesifikasi nomor yang terakhir yang mengirimkan respon error 404, maka kita akan membuka lagi, tapi kita menggunakan file yang nggak ada di folder ini. Nah, server udah berjalan, kita membuka private window, kemudian localhost, misalkan saya memiliki index.js. Nah, yang mana walaupun dia JS didukung, cuman nggak ada file yang tersimpan di folder itu. Nah, makanya dia mengirimkan pesan message HTTP error 404. Seperti itu untuk demonya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.